Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Safli dengan NIM 1042301 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas etika pada masyarakat informasi, yang mana etika pada masyarakat informasi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana individu dan organisasi berinteraksi, berkomunikasi, dan menggunakan informasi dalam lingkungan digital. Dalam era digital dan teknologi informasi saat ini, di mana akses terhadap informasi sangat mudah dan cepat, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami dan mengikuti prinsip etika ini. Ada beberapa aspek penting dari etika masyarakat Indonesia. Yang pertama, privasi dan keamanan, di mana individu harus menghormati privasi orang lain dan menjaga keamanan informasi pribadi. Yang kedua, ada kredibilitas, yang mana kredibilitas dan keandalan informasi, di mana di era internet ada banyak informasi yang tersedia secara luas, tetapi tidak semuanya dapat dipercaya. Pentingnya untuk memverifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya dan mempromosikan keandalan serta akurasi dalam berbagi informasi. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen di Indonesia, yang mana ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur penggunaan dan perlindungan informasi elektronik, termasuk penggunaan SIM. Undang-undang ini juga mencakup tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan sistem informasi dan keamanan data elektronik. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistematik elektronik. Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan persyaratan dan standar perlindungan data pribadi serta kewajiban bagi pemilik sistem elektronik. Selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang mana pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penggunaan dan perlindungan informasi elektronik, termasuk penggunaan SIM. Undang-undang ini juga mencakup tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan sistem informasi dan keamanan data elektronik. Penerapan UU ITE telah menimbulkan beberapa kontroversi terkait kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan hukum dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penting memahami dengan baik ketentuan UU ITE dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam bertransaksi dan menggunakan informasi elektronik di Indonesia. Selanjutnya ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari pihak informasi publik dari instansi pemerintah dan lembaga negara. UU KIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang KIP. Pertama, definisi informasi publik, yang mana UU KIP memberikan definisi informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, dimiliki, atau dikuasai oleh instansi pemerintah dalam berbagai bentuk dan media. Yang kedua, hak memperoleh informasi. UU KIP menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari instansi pemerintah, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketetapan UU KIP atau undang-undang lainnya. Selanjutnya ada proses pembuatan desain web bagi organisasi publik dan aplikasi yang digunakan sesuai tujuan organisasi. Ada beberapa langkah umum dalam proses pembuatan desain web. Yang pertama, identifikasi tujuan dan kebutuhan. Ada
apakah website tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, menerima masukan dan umpan balik, atau menyediakan layanan lain. Penyusunan rencana desain hal ini meliputi pemetaan struktur situs, penentuan navigasi, pembuatan wireframe atau sketsa awal, dan perencanaan konten yang akan disajikan di masing-masing halaman. Selanjutnya, desain visual. Tahap ini melibatkan pengembangan desain visual yang menarik dan konsisten dengan identitas visual organisasi publik. Selanjutnya, pengembangan font end. Setelah desain visual disetujui, tahap berikutnya adalah pengembangan font end atau coding. Selanjutnya ada pengembangan back end bagi organisasi publik yang membutuhkan fungsional interaktif atau mengumpulkan data dari pengguna, mungkin diperlukan pengembangan back end. Selanjutnya ada pengujian dan pengoptimalan. Setelah pengembangan selesai, website harus diuji untuk memastikan fungsional dan kesesuaiannya. Selanjutnya ada peluncuran dan pemeliharaan. Setelah website diuji dan dioptimalkan, saatnya untuk meluncurkan secara resmi. Setelah peluncuran penting untuk terus memelihara dan memperbarui website sesuai kebutuhan organisasi publik. Mungkin sekian dari saya presentasinya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.